Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramadhani Ritonga dari Prodi Biologi 3 ingin menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi teman saya. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang pengetahuan, di mana belakangan manusia menemukan kesesuaiannya dengan faktanya. Di antaranya terdapat pada Quran Surah An-Naba ayat 70. Kemudian fenomena tentang laut dibahas dalam surat Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Ilmu pengetahuan sains atau biologi merupakan teori yang dikumpulkan oleh manusia. Dan dalam Al-Quran juga terdapat 854 kata ilmu yang disebut dalam berbagai bentuk dan arti. Untuk memahami Al-Quran, perlunya kita mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab pentingnya kita mengetahui unsur-unsurnya sehingga seseorang bisa mengetahui perbedaan maupun persamaan dengan bahasa ibu. 4 unsurnya yaitu bunyi, yang pertama bunyi atau fonologi aswat, yang kedua struktur atau bahasa, yang ketiga kosakata atau mufrodat, yang keempat makna. Demikianlah simpulan yang saya dapatkan dari materi manfaat bahasa Arab dalam ilmu biologi dan apa itu unsur bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosamana Siregar dari kelompok 3 Prodi Biologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Maharatul Istima dan Maharatul Kalam. Jadi yang pertama, Maharatul Istima atau keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang dalam mencerna kata atau kalimat dari lawan bicara atau media tertentu. Kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai dengan mudah dengan menggunakan latihan yang terus-menerus untuk mendengarkan bunyi-bunyi atau perbedaan-perbedaan unsur kata dengan kata yang lainnya menurut makhraj huruf yang baik dan benar. Mendengar yang dimaksud ini bukan hanya mendengar dengan menggunakan telinga saja, melainkan dengan ingatan dan memori. Jadi menyimak adalah keterampilan khusus yang hanya dapat dicapai melalui latihan yang berkelanjutan atau secara terus-menerus. Yang kedua, Maharatul Kalam atau keterampilan berbicara. Berbicara merupakan sarana utama untuk menjalin komunikasi yang baik. Latihan berbicara yaitu menekankan kemampuan ekspresi atau mengungkapkan ide, pikiran, pesan kepada orang lain. Sedangkan menyimak itu adalah kemampuan memahami apa yang disimak. Keduanya merupakan syarat mutlak untuk komunikasi lisan yang efektif secara timbal balik. Jadi, keterampilan membaca dengan keterampilan menyimak adalah syarat utama untuk menjalin komunikasi yang baik dan benar. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Karina Marsalani Subayang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Maharatul Qiraah dan Maharatul Kitabah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Maharatul Qiraah. Maharatul Qiraah adalah keterampilan dalam membaca yang disajikan dalam materi pembelajaran. Dengan cara dibacakan terlebih dahulu oleh seorang guru, kemudian diikuti oleh para murid. Setelah belajar Maharatul Qiraah, ditargetkan para murid dapat membaca, menerjemahkan, dan memahami teks yang berbahasa Arab.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam mempelajari metode qiraah adalah metode qiraah ini kita dapat memperhatikan cara atau metode bagaimana peserta didik mudah dalam memahami apa yang telah kita jelaskan. Dan kita juga sebagai guru harus mencoba dan mencari metode-metode yang baru yang bisa membuat mereka lebih cepat paham. Kalau semenjak dini kita sudah mengajari mereka cara membaca yang cepat, maka dengan sendirinya mereka akan selalu membaca. Materi yang kedua yang saya akan jelaskan adalah Maharotul Kitabah. Maharotul Kitabah adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu yang ditunjuk untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam mempelajari Maharotul Kitabah adalah keterampilan menulis atau Maharotul Kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu maharoh. Seperti dalam maharoh sebelumnya, maharoh ini lebih menekankan kemahiran siswa dalam keterampilan menulis seperti imla, khat, insya. Tujuannya agar siswa bisa memahami tata cara penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai Maharotul Qiraah dan Maharotul Kitabah. Semoga yang melihat dapat memahaminya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Putra Fatara. Saya dari Prodi Biologi. Di sini saya akan memberi pemahaman mengenai dua materi bahasa Arab, yaitu yang pertama Maharotul Kalam, yaitu keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Berbicara dalam bahasa Arab itu mungkin tidaklah mudah dalam diri seseorang, apalagi kita bukan orang asli orang Arab, karena kita tidak biasa menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Namun itu tidak menjadi tolak ukur bagi kita untuk mempelajari keterampilan berbicara dalam bahasa Arab ini. Banyak sekali teknik yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus menghafal kosakata bahasa Arab yang pendek-pendek agar mudah diingat, dan jangan panjang-panjang, nanti akan lupa ketika kita membicarakannya. Nah, intinya kita harus percaya diri dalam mempelajari cara kita berbicara dengan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada pemahaman mengenai Maharotul Kitabah, yaitu keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Nah, menulis bahasa Arab ialah beda dengan menulis kita di Indonesia, di mana kita menulis Indonesia dimulai dari sebelah kiri, sedangkan kita menulis bahasa Arab dimulai dari sebelah kanan. Tentu ini merupakan perbedaan yang sangat jauh pada dasarnya. Kita tidak biasa menulis dari sebelah kanan. Nah, di keterampilan bahasa Arab ini kita harus bisa memulai dari sebelah kanan dalam menulis bahasa Arab. Caranya itu mudah, bisa kita pelajari dari huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai terakhir, atau nanti kita bisa melihat Iqra atau bahkan Al-Quran. Nah, memang tidak mudah, tapi apabila kita niat dan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, maka kita akan bisa menguasai teknik dalam menulis bahasa Arab. Nah, itulah dia pemahaman dari saya mengenai dua materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.